Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026 adalah hari Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 4, ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal
kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjaga suara dan wajah manusia. Yesus menyadari bahwa saat-saat akhir bagi dirinya telah tiba. Ia memberi wasiat kepada para murid berupa wejangan perpisahan. Wejangan tersebut kemudian ditutup dengan sebuah doa. Doa Yesus yang disampaikannya kepada Bapa dalam bacaan Injil hari ini terasa begitu menyentuh. Doa tersebut merupakan percakapan dengan menggunakan kekuatan hati sehingga tidak terjatuh pada tuntunan teks yang normatif. Dengan komunikasi dari hati ke hati, terjadilah yang namanya persatuan relasi antara Yesus dan Bapa. Relasi dan kesatuan yang dialami Yesus dengan Bapa mendorong Yesus untuk berdoa bagi kesatuan semua orang yang percaya pada Yesus, di mana kita pun termasuk di dalamnya. Demikianlah melalui doa, pada dasarnya mengajak setiap orang untuk menyadari kesatuan dengan Allah dan sesama. Doa merupakan salah satu berkat terbesar yang kita miliki sementara kita berada di bumi. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan Allah Bapa di surga. Inti dari kita berdoa bukanlah rumusan atau kewajiban
apalagi hafalan, tetapi relasi. Kerap kali kita sering terpaku pada rumusan, bukan hubungan. Kita sering memperbanyak intensi, tetapi lupa untuk memperdalam relasi. Lihatlah bagaimana Yesus membangun relasi dengan berkomunikasi dengan Bapanya melalui doa, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang diperbuat Yesus menjadi cermin reflektif, tetapi makna komunikasi yang sejati. Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berdoa, bahwa doa adalah suatu bentuk komunikasi iman antara manusia dengan Allah Bapa untuk membangun relasi yang mendalam. Inilah esensi sebuah doa dengan komunikasi sebagai tindakan spiritual, sebuah perjumpaan yang menghidupkan hubungan dari hati ke hati. Persatuan yang Yesus doakan biarlah menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana setiap kita menginginkan adanya suatu persatuan, baik itu di tengah keluarga, komunitas, masyarakat, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Saudara terkasih, salah satu bagian dari teks Injil hari ini mengisahkan Yesus yang berdoa untuk kesatuan semua orang percaya. Tujuan doa itu ialah agar tercipta persatuan Bapa, Putra, orang percaya, ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam doanya, Yesus menghendaki agar semua orang yang percaya kepadanya senantiasa bersatu dengan Allah dan sesama. Hal ini berarti membangun relasi yang dekat dengan Allah, hidup rukun dengan sesama, dan bekerja sama menciptakan serta mengembangkan kebaikan bersama dalam persatuan. Amat baik jika dalam doa-doa pribadi maupun bersama kita mohonkan terus-menerus persatuan dan kebersamaan. Jalin selalu persatuan, kerukunan, kerjasama, dan hindari perpecahan atau perselisihan yang tidak perlu, sebagaimana kisah dalam bacaan pertama. Belajar dari teladan Yesus tentang spirit komunikasi, sebagaimana berdoa ketika seseorang berbicara dari hati akan menciptakan koneksi penting yang membuat orang lain merasa terhubung dan dihormati. Dalam berkomunikasi, marilah kita belajar menimbang kata-kata yang penuh kelembutan. Di tengah keluarga, antar pasangan, anak orang tua, di antara teman, di tempat kerja, di komunitas-komunitas, maupun di media sosial. Dengan begitu, banyak kata kebencian akan digantikan dengan kata-kata dan ungkapan yang penuh kesejukan, harapan, dan damai. Itu juga akan menjauhkan kita dari penilaian yang terlalu cepat, penghakiman, kebiasaan menceritakan keburukan orang yang tidak hadir, yang tak bisa membela diri, serta segala bentuk fitnah. Akhirnya, marilah kita saling menjaga suara dan wajah manusia.
Ini adalah tema di Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ke-60 di tahun 2026 ini. Melalui tema ini, Vatikan menegaskan komitmen gereja untuk memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi, suara dan wajah manusia tetap menjadi pusat komunikasi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, perayaan hari ini bukan sekedar momen seremonial, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai bagaimana komunikasi dalam segala bentuknya menjadi instrumen pewartaan Injil dan dialog kemanusiaan yang mendalam di tengah dunia yang terus berubah. Seperti yang pernah dikatakan oleh mendiang Paus Fransiskus dalam pesannya, komunikasi yang sejati harus mendekatkan, menyembuhkan, mempererat, dan tidak menciptakan jurang pemisah. Paus Leo XIV juga mengingatkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun dialog dan menciptakan ruang bagi perjumpaan. Maka, marilah kita menggunakan media untuk mewartakan kabar baik, menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif. Perayaan hari ini mengajak kita untuk berkomunikasi secara benar, baik, dan indah sebagai bagian dari misi gereja di tengah dunia modern. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.